Pada video kali ini, adik-adik akan mereview kembali tentang teorema Pythagoras. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah segitiga siku-siku di mana sisi pengikutnya diberi nama P dan Q dan sisi miringnya diberi nama R. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar berikut adalah yang mana? Untuk teorema Pythagoras yang perlu adik-adik ingat bahwa jumlah kuadrat dari sisi pengikut itu harus sama dengan kuadrat dari sisi miring. Kurang lebih bunyi dari teorema Pythagoras seperti ini. Jumlah kuadrat dari sisi pengikutnya itu harus sama dengan kuadrat dari sisi miring. Artinya apa? Kalau misalnya sisi pengikut yang dimaksud adalah yang ini, sisi P, kalau kamu kuadratkan dengan sisi Q, kamu kuadratkan juga, lalu hasil kuadratnya kalian jumlahkan, maka sama dengan kuadrat dari sisi miring ini. Oke, jadi kalau kita lihat di pernyataan 1, 2, 3, 4, nah seperti ini ya. Untuk pernyataan yang ini, yang kedua itu merupakan konsep teorema Pythagoras. Jumlah kuadrat dari sisi pengikut yaitu P dan Q itu sama dengan kuadrat dari sisi miring yaitu R. Nah, kalau kita otak-atik persamaan ini, nanti kita dapat beberapa bentuk persamaan lain. Jadi intinya pernyataan II atau I2 ini benar. Otomatis untuk pilihan bagian B itu salah karena dia tidak punya II. Untuk A, C, dan D itu kemungkinan benar. Sekarang tinggal kita periksa persamaan lainnya. Nah, kita dapat P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Dari situ bisa kita temukan bahwa P kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Nah, plus Q-nya kita pindahkan jadi min Q kuadrat. Atau sebaliknya, Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, P kuadratnya yang kita pindahkan jadi min P kuadrat. Kira-kira dari dua persamaan ini ada yang sama tidak dari I1, I3, dan I4? Kalau adik-adik perhatikan, nah, pernyataan yang ini, Q kuadrat sama dengan R kuadrat dikurang P kuadrat sama dengan pernyataan yang keempat. Oke, jadi ini sama ya. R kuadrat dikurang P kuadrat itu sama dengan Q kuadrat. Jadi pernyataan yang benar ada di pilihan I2 dan I4 adalah pilihan bagian D. Kita lanjut di soal berikutnya tentang bilangan triple Pythagoras. Nah, dengan menggunakan konsep yang tadi, sisi pengikutnya, kalau berdasarkan persamaan tadi ya, atau bikinkan yang baru deh. Pythagorasnya seperti ini. Oke, jadi sisi pengikutnya itu kita misalkan simbolnya adalah A, yang ini B, yang ini C sisi miringnya. Berarti dikatakan di bilangan triple Pythagoras asalkan dia memenuhi persamaan teorema Pythagoras, di mana kalau sisi pengikutnya kuadrat dari sisi pengikutnya kita tambahkan, jadi A dan B itu sisi pengikut, kemudian kita kuadratkan lalu kita jumlahkan, dia harus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Jadi dia harus memenuhi persamaan ini
supaya disebut sebagai bilangan triple Pythagoras. Kita lihat, kita akan cek di pilihan II. Oke. Untuk A, B itu adalah sisi penyikut dan C itu adalah sisi miring, di mana kita sebut dia sebagai hipotenusa juga, hipotenusa atau sisi miring. Nah, ini adalah sisi terpanjang. Jadi, kalau sisi miring itu adalah sisi terpanjang, sehingga untuk sisi-sisi miring itu atau nilai C-nya itu di pernyataan I adalah 13, II 24, I3 17, dan I4 itu 37. Untuk nilai A dan B-nya terserah. Mau A yang paling pendek, baru B, atau B yang paling pendek, lalu A. Ini terserah, mau terbalik atau tidak. Oke. Yang jelasnya sisi terpanjang itu adalah nilai C-nya. Nah, kita coba dilihat I. Kalau misalnya Miss bilang A-nya itu adalah 5, B-nya itu adalah 12, dan C-nya itu 13, apakah dia memenuhi persamaan ini? A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita coba cek. A kuadrat berarti 5 pangkat 2 ditambah B kuadrat berarti 12 pangkat 2. Apakah sama dengan C kuadrat 13 pangkat 2? Ini kita cek. 25 tambah 144, apakah dia sama dengan 169? Kalau kalian tambah 5 tambah 9, ini jadi 6, ini 1. Ternyata ini sama dengan. Oke. Jadi ternyata kuadrat dari sisi-sisi menyikutnya kalau dijumlahkan itu sama dengan sisi kuadrat dari sisi miring. Otomatis A ini yang ini benar. Ini bilangan triple. Kita cek yang II, itu I2. A-nya 7, jadi 7 kuadrat, tambah B-nya 23, 23 kuadrat. Apakah sama dengan C kuadrat? Kita akan cek. 7 pangkat 2 berarti 49. Lalu kita tambah dengan 23 pangkat 2. Berarti jawabannya itu lebih dari 400 ya. 23 529. Terus kalau 24 berarti 576. Kita coba cek. 529 kalau kita tambah dengan 49 itu sama dengan 578. 578 itu tidak sama dengan 576. Sehingga II ini bukan bilangan triple. Kita pindah ke I3. Nah, I3 itu A-nya 8, B-nya itu 15, lalu C-nya kita pakai 17. Kita coba cek. 8 kuadrat 64 tambah 15 kuadrat itu 225. 17 kuadrat 289. 225 kalau kita tambah dengan 64, jawabannya adalah 289. Ini sama dengan kanan. Oke, berarti I3 itu adalah bilangan triple. Nah, terakhir nih, untuk I4. Kalau A-nya 12, A-nya itu 12, B-nya 35, apakah sama dengan 37 kuadrat? 12 kuadrat berarti 144 ditambah 35 kuadrat berarti 1225. 37 kuadrat, 37 kali 27 berarti 1369. Kalau adik-adik coba jumlahkan, 144 ditambah dengan 1225 hasilnya 1369. Sama dengan 37 kuadratnya. Otomatis I4 itu adalah bilangan triple. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 4.
1, 2, dan 4. Berarti yang ada angka 2-nya salah ya. Berarti yang ada 2-nya ini kita eliminasi. Oke. Berarti, 1, 3, dan 4. Berarti salah. Otomatis jawaban yang benar itu ada di pilihan bagian B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.